Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 tahun yang lalu saya sudah menyatakan di YouTube tentang pernyataan Rocky Gerung. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, ya mirip seperti Habib Rizik katanya. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembinaan Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Nah, itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran, itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi. Itu kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan, agak marah boleh, tetapi kita balik pada akal sehat lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwanutillah. Tagar no Rocky no party sepertinya benar-benar terjadi dan itu hal yang real ya. Kita bisa melihat di sini, bisa menilai di mana banyak sekali perbincangan yang ada di stasiun televisi dan di sana nggak ada Rocky-nya. Dan ternyata betul nggak ada Rocky, nggak ada yang seru karena memang diskusi-diskusi seperti itu yang biasanya ramai, yang biasanya seru. Nah ini datar-datar aja gitu. Beberapa televisi seperti E-News dan juga Indonesian Lawyer Club yang membahas segala macam hal tentang dunia perpolitikan Indonesia itu tidak seramai hari-hari sebelumnya, di mana terakhir kali kita tahu ya antara Rocky dan Sylvester Matutina itu berdebat sangat keras bahkan sampai dengan bersentuhan fisik gitu. Nah di sini kita bisa lihat beberapa hari terakhir ini atau mungkin tepatnya beberapa minggu ini itu tidak ada Rocky di sana. Sehingga bisa dikatakan acara menjadi ya datar-datar aja lah gitu, hambar gitu. Ternyata Rocky Gerung itu saat ini berada di Jogja, berada di Universitas Gadjah Mada, di mana beliau datang pada acara Kongres Pancasila. Nah di sana Rocky Gerung itu memberikan sekitar seperti kayak kuliah ya, diskursus di mana yang menjadi temanya adalah Pancasila. Nah di sini yang menariknya adalah ada salah satu penanya yang bernama Anton Manurung. Dia itu berasal dari ormas yang bernama Ketua Pembumian Pancasila. Nah di sini bisa dibilang videonya sangat dia menanyanya berapi-api sekali, bahkan kecewa atau mungkin bisa dikatakan marah gitu dengan Rocky Gerung atas beberapa hal yang dia amati sekitar beberapa tahun ini. Nah, di sini bisa dibilang antara yang nanya dan menjawab ya sangat berbeda ya, di mana Anton Manurung ini berbicara atau menanya dengan kelihatan yang emosinya berapi-api sekali, sedangkan Rocky Gerung seperti biasa. Dia bicara dengan kata-kata yang mungkin tidak diketahui banyak orang, tapi tetap santuy gitu, tetap elegan. Nah, gimana videonya? Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Weta Tungtien, Rahayu Rahayu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Saya memberi apresiasi luar biasa. Baru pertama saya hadir di Kongres Pancasila dan saya sedikit memaksakan diri dalam situasi terbatas harus hadir di sini dari Jakarta. Jadi thank you, matur sembah nuwun Dr. Agus. Baik, saya mungkin tidak bertanya tapi ingin melakukan discernment dan diskursus. Yang pertama buat kawan Rocky Gerung. 4 tahun yang lalu saya sudah menyatakan di YouTube tentang pernyataan Rocky Gerung. Saya prihatin, mohon maaf pada seluruh forum. Untuk kesekian kali Bapak mengatakan bahwa Pancasila bukan ideologi. Tolong Pak, mari kita sama-sama membaca dokumen negara. Dan tadi Bapak mengatakan, sorry ya, ini forum akademik ya. Tadi sahabat saya Pak Saribu juga sudah mengatakan, ya mirip seperti Habib Rizik katanya. Guyonan Bapak sebagai badut ideologi kami hormati. Good, very good.
Tapi ketika Bapak di forum terhormat ini mengatakan Pancasila bukan ideologi, sebagai Ketua Umum DPP Gerakan Pembinaan Pancasila, saya menolak dan meminta orang seperti Bapak tidak bicara tentang Pancasila. Tolong Pak, camkan Pancasila. Pidato Soekarno 1 Juni 1944. Saya membaca kalimatnya saja supaya tidak kesekian kali Pak. Di YouTube 4 tahun yang lalu saya sudah ngomong supaya kita tidak gelap ideologi Bapak. Kita datang ke sini, saya hormat sekali dengan kongres ini. Soekarno mengatakan, mohon kita dengarkan bersama, mohon maaf, mohon sewu para senior, para guru besar, tokoh Pancasila. Bangsa Indonesia sejak proklamasi mempertahankan secara gigih panji-panji Pancasila, dan akhirnya kita semua dapat memenangkan landasan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi nasional progresif dalam revolusi kita. Oke, itu poin satu ya. Saya harus garis bawahi Pak Moderator ya. Ya. Baik. Terima Kemudian kasih. menanggapi kedua narasumber yang luar biasa, sahabat saya, Saudara Erlangga, dan juga Bapak Agus, Dr. Agus. Saya kira persoalan bangsa pada hari ini tepat sekali diwakili dengan tema ini. Tema ini bagus ya. Gara-gara tema ini saya kira Pak Prabowo harusnya memiliki sebuah kesadaran yang kuat bersama dengan Pusat Studi Pancasila Gadjah Mada membangun karisma Pancasila. Saya ingin mengatakan persoalan kemerosotan moral Pancasila pada hari ini dalam tata kehidupan berbangsa bernegara, karena Pancasila belum dipahami historisitasnya apa. Buat gerakan pembumian Pancasila jelas, historisitas Pancasila adalah marxisme. Sepakatkah kita bangsa Indonesia bahwa marxisme adalah historisitas Pancasila? Saya melihat seluruh kompleksitas masalah bangsa pada hari ini dalam konteks politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain, itu karena Pancasila belum bersumber sebagai sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Oke, ya. Soekarno mengingatkan kepada kita, kalau kedua hal ini tidak diterapkan, maka sia-sialah Pancasila menjadi ideologi bangsa dan ideologi negara. Oke, saya rasa sudah cukup Pak Anton Manurung. Ya, pesannya sudah nyampe. Bagaimana agar kepada pertanyaan Mas Mungkin yang Erlangga. terakhir, izin yang terakhir, lewat forum terhormat ini, Kongres Pancasila ke-12, ya, semoga bisa mengusulkan bahwa perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Perlu ada Dewan Ideologi Nasional. Yang kedua, mendorong lahirnya Undang-Undang Hari Lahir Pancasila. Tidak cukup dengan Kepres 24 2016. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka. Mereka. Ya, pertama silakan Bang Rocky. Oke, terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang sifatnya saya carikan istilah ya, cemas dengan keterangan saya tuh. Kenapa takut mengatakan bahwa Bung Karno mengumpulkan, mengkompilasi pikiran-pikiran dunia lalu dituangkan dalam 5 sila itu? Tadi saya katakan itu tidak asli Indonesia. Demokrasi tidak asli Indonesia. Yang dimaksudkan Bung Karno itu adalah pergaulan dunia yang dihidupkan oleh kompetisi, oleh persaingan pikiran. Negara kita basisnya feodal, kan bukan asli Indonesia kan? Sampai sekarang masih feodal tuh. Jadi ide demokrasi itu, sebut aja ide sila keempat itu adalah hasil adaptasi Soekarno untuk dijadikan pegangan, bukan ideologi itu. Demokrasi itu bukan ideologi. Jadi kalau sila keempat ada demokrasi lalu dianggap Pancasila itu ideologi, itu langsung bertentangan. Demokrasi itu membuka peluang untuk semua ideologi bersaing. Itu dasarnya Pak Manurung tadi. Boleh nggak Pancasila dijadikan ideologi? Boleh, tetapi akan ada
negara otoriter, tidak boleh ada persaingan pikiran. Padahal Pancasila ada diskursif sifatnya. Tadi saya terangkan bahwa Bung Karno menyebut falsafah, dia menyebut ideologi, tetapi bukan official ideologi dari negara. Kan nggak pernah ada keputusan MPR bahwa Pancasila itu ideologi negara tuh. Karena berbahaya. Negara yang berideologi itu cuma dua, fasisme dan komunisme. Mau nggak ada semacam tuntunan berideologi sehingga baju mesti sama, konsumsi mesti sama, tuh parfum mesti sama? Kan itu bertentangan dengan kemajemukan kita bangsa ini, Pak Manurung tuh. Nah, kalau misalnya mau dinyatakan sebagai ideologi, ada problem teoritis juga. Ideologi itu mesti koheren, nggak boleh retak. Sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila keempat itu demokrasi, kemajemukan. Boleh nggak orang tidak memakai hak untuk beragama? Konstitusi itu mengatakan agama adalah hak, bukan kewajiban. Agama menjadi kewajiban ketika sila pertama itu didalilkan di dalam versi syariat Islam. Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemuluh-pemuluhnya itu sudah dihilangkan. Karena dianggap itu nanti akan ada problem ke depan itu. Jadi memang Pancasila itu bukan ideologi, bukan saya tidak menginginkan, tapi dua hal saya mau terangkan. Tidak diresmikan di dalam undang-undang, itu adalah wacana. Kata ideologi di situ dalam pengertian itu pandangan hidup. Karena itu sering Bung Karno bilang Weltanschauung dalam bahasa Jerman, atau bilang Vision de Monde dalam bahasa Prancis tuh. Jadi tidak ada yang stabil di dalam pemaknaan Pancasila, itu posisinya begitu. Yang kedua, memang tidak digali dari bumi Indonesia, apalagi dalam bahasa Sanskerta. Anda baca di Bung Karno itu mengkoleksi bacaan Jerman, Prancis, Inggris, tapi dia nggak bisa berbaca Sanskerta. Kan dasarnya begitu tuh. Jadi kenikmatan kita untuk membayangkan ada semacam tuntunan, oke, tetapi tuntunan itu tidak boleh diresmikan sebagai ideologi negara, itu maksud saya tuh. Karena lebih berbahaya akibatnya. Demokrasi di negara manapun tidak ada demokrasi yang ada ideologi, karena itu bertentangan di dalam prinsip. Apalagi kalau disebutkan mesti ada satu official ideologi dan orang akan tuntut ideologi itu mesti agama, ya udah habis negara ini. Jadi juga tadi teman yang bicara pertama bahwa nanti dulu nggak usah Pak, ya nanti diskusinya di panel di yang ke ya kasih kesempatan untuk ngomong dulu ya, silakan Bang. Oke, saya lanjut ya. Saya bedakan tadi, kan itu saya sebutkan, sangat mungkin kita akan bertengkar di sini karena forum ini bukan forum ilmiah ansih gitu. Ada aktivis di sini nih. Oke. Ya supaya sedikit catatan kaki, saya mengajar teori ideologi di Departemen Filsafat UI selama 15 tahun tuh. Oke. Saya ulangi ya masalahnya. Ada bayangkan bahwa dalil kita adalah persatuan Indonesia. Boleh nggak dia dibungkus secara ideologi? Tidak bisa. Karena persatuan itu datang dari ontologi kemajemukan. Dari awal negeri ini majemuk, oleh karena itu diperlukan persatuan. Jangan dibalik, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Itu bahayanya berpikir secara ideologis. Dapat nggak poin itu? Tentu Anda marah karena kok nggak ada panduan ideologi, apalagi bikin dewan ideologi. Hitler bikin itu. Hitler meresmikan dewan ideologi namanya fasisme dan diatur Anda hanya boleh kawin dengan ras yang sama. Itu aturan ideologi ketat sekali itu. Jadi sekali lagi kita boleh anggap bahwa Bung Karno berhasil membaca kecenderungan dunia dan dia ambil saripatinya tuh. Bahkan dia rumuskan, ya kalau nggak 3-1 gotong royong. Bagaimana ada ideologi gotong royong? Jadi kita mesti lihat kecerdasan Bung Karno atau kecerdikan Bung Karno untuk menaturalisasi ideologi-ideologi dunia. Nah itu gampangnya. Istilah naturalisasi lagi keren hari-hari ini. Iya. Naturalisasi. Itu dasarnya kan. Kita baca, kalau saya bikin tafsir,
Dari mana Bung Karno punya ide tentang keadilan sosial? Dia membaca Marxisme. Dari mana Bung Karno punya pengetahuan tentang nasionalisme sila pertama? Dia pasti baca Immanuel Kant tentang unity of reason. Dia baca San Min Cui. Banyak yang dia baca. Dari mana dia baca kemanusiaan yang adil beradab? Dia pasti baca Rousseau tentang kedaulatan rakyat. Jadi Bung Karno membaca banyak literatur. Nah, kita tidak mau membaca dan hanya mengupayakan sesuatu yang udah final gitu. Itu yang paling saya jengkel. Saya berkali-kali diundang oleh BPIP juga untuk mari kita di Pak Rocky ikut seminar tentang Pancasila itu. Oke. Temanya apa? Pancasila sudah final. Udah final ngapain didiskusikan? kan dungu namanya. Jadi saya menginginkan ada panduan bernegara, ada semacam moral code yang kebetulan paling bagus adalah Pancasila. Udah, saya terima itu. Tetapi mempersoalkan Pancasila ideologi, oke, itu akan ada debat panjang tuh. Saya sudah pernah menulis panjang lebar tuh di majalah Prisma apa soal begituan. Jadi silakan baca, Bapak. Jadi referensi kita terhadap ideologi itu bahkan mesti masuk sampai pada pemeriksaan psikoanalisis. Saya mesti kasih lakang di situ, saya kasih Althusser, saya kasih macam-macam tuh, supaya terlihat bahwa itu ideologi itu, dan itu tidak mungkin. Satu waktu mungkin ada orang yang berpikir, ya lebih baik Pancasila itu dibiarkan terbuka daripada ditutup sebagai asas tunggal. Itu yang dilakukan oleh Pak Harto. Pancasila ditutup dalam versi Soehartoisme, itu dasarnya. Di negara-negara Afrika juga banyak mencari root, mencari akar, apa sebetulnya akarnya, macam-macam tuh. Ada yang disebut Mobutuisme, karena waktu itu Mobutu Seko adalah pemimpin Zaire itu. Jadi terlihat bahwa kita punya semacam kecenderungan untuk mencari sesuatu. Nah, saya terangkan sedikit teorinya. Setiap manusia itu mengalami keretakan self, keretakan jati diri itu. Kenapa dia retak? Karena saya akan mencari figur di atas saya, sementara saya dikejar oleh figur di bawah saya. Retak saya tuh. Saya nggak tahu orientasinya kemana itu. Jadi biarkan kita hidup di dalam keretakan itu. Nah, keretakan itu kan semacam kutukan bahwa kita manusia, maka kita retak. Self kita retak, fragile. Jadi itu dasarnya. Jadi sekali lagi, dalam demokrasi, di dalam republik, ide common good itu tidak boleh dibasiskan pada satu ideologi. Itu dasarnya tuh. Nah, itu yang menyebabkan ada persaingan pikiran, itu yang menyebabkan kita terbuka untuk berargumentasi itu. Kita pakai bahasa dan boleh aja pakai tekanan-tekanan, agak marah boleh, tetapi kita balik pada akal sehat lagi tuh, bahwa semua yang didalilkan itu harus diperhatikan logikanya tuh. Jadi saya kira itu, dan saya percaya bahwa teman-teman akan merumuskan kembali percakapan ini supaya kita bawa pada forum-forum yang lebih luas tuh. Yang penting bagi saya ada transaksi argumen di sini, bukan kita produksi sentimen. Dan saya percaya kalau kita keluar dari sini dalam 2 hari ini akan ada bekal pengetahuan di kepala kita, sehingga IQ bangsa ini bisa ditingkatkan oleh pertemuan hari ini. Ya, itulah tadi bisa dibilang ada tanya jawab ya antara peserta diskusi dan juga narasumber yang diundang oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, di sini yang menariknya ada salah satu penanya yang bernama Anton Manurung. Dia adalah ketua dari organisasi Pembumian Pancasila, yang dia mengatakan dia sebenarnya udah gerah dengan Rocky ini udah dari 4 tahun yang lalu gitu, sampai dengan dia membuat YouTube untuk masalah tentang ideologi Pancasila. Nah, berarti bisa dikatakan Anton Manurung ini sudah 4 tahun yang lalu itu tidak mengerti konsep apa yang diajarkan oleh Rocky Gerung, sehingga sampai dengan hari ini dia masih marah gitu. Dia masih kecewa dengan apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung. Sekarang begini, mudahnya gini aja, Rocky Gerung sudah beberapa kali itu dia disidangkan gitu. Dia disidang untuk masalah sesuatu yang bisa dikatakan kekecewaan dari pendukung Jokowi pada zaman dulu ya.
Nah, tentu saja di sini banyak hal-hal yang ditanyakan oleh para jaksa untuk mengetahui konsep atau ide pemikiran dari Rocky Gerung. Dan terbukti sampai dengan sekarang sudah beberapa kali dia itu dilaporkan untuk masalah-masalah pemikirannya. Nah, sampai dengan hari ini itu masih bebas. Berarti bisa dikatakan Anton Manurung ini dia tidak membaca berita dan tidak meneliti apakah yang dituduhkannya itu salah atau benar. Mungkin salahnya itu dengan pemikirannya dia aja. Sekarang masalah salah atau benar itu jangan terlalu jauh sampai ke negara ya. Untuk adik dan kakak atau suami istri saja kadang-kadang suka salah persepsi, salah paham. Apalagi ini. Nah, itu terbukti bisa dikatakan Rocky Gerung sampai sekarang ini masih bisa menuangkan ide-idenya, pemikirannya, konsep-konsepnya yang mungkin tidak dimengerti oleh banyak orang, termasuk salah satunya dari Anton Manurung tadi. Nah, tentu saja apa yang dijelaskan Rocky ini tidak sampai itu ke pemikiran dari Anton Manurung sehingga dia emosi dan kecewa. Nah, yang bagusnya di sini adalah Rocky Gerung masih menjelaskannya secara simpel, secara elegan, dan menganggap bahwa Anton Manurung ini adalah salah satu dari mahasiswanya, sehingga dia tidak balik emosi, dia tidak balik marah ya. Nah, kemenarikan keduanya adalah bisa dibilang moderator dari acara ini sempat beberapa kali meminta penanya tadi Anton Manurung untuk udah stop aja lah gitu, kita udah ngerti maksudnya. Apalagi dia sempat ingin berceramah ya tadi ya pas di akhir-akhir tadi, hingga akhirnya di-cut oleh moderator. Nah, di sini tentu saja baik karena memang para peserta diskusi itu hadir ke acara ini, ke Kongres Pancasila di Universitas Gadjah Mada ini untuk mendengarkan narasumber, bukan mendengarkan Anton Manurung gitu. Jadi kalau diceramah lebih lama lagi, kalau tidak dipotong, itu tentu akan menyita waktu para peserta dan juga narasumber, sehingga waktu yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk narasumber menjelaskan terbuang sia-sia dengan mendengarkan ceramah dari Anton Manurung. Ya, tapi itulah tadi apa yang dikatakan Rocky Gerung, acara seperti ini itu yang penting jangan sampai emosi. Andaikan ada perdebatan, yaitu masih baik dan memang di sini tempatnya gitu loh. Nah, bagaimana dengan pendapat dengan rekan-rekan semua? Apakah setuju dengan Rocky Gerung atau masih bingung juga seperti Anton Manurung? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dan project. Bila memang kami ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.